teman-teman, pada video ini saya akan membahas mengenai rumus-rumus Excel yang paling sering digunakan. Di sini saya sudah mempunyai sebuah data. Meskipun data ini tidak akan mirip dengan data yang kalian punya, tetapi rumus yang digunakan itu pasti akan sama. Di sini kita akan mencari atau memisahkan nama depan dan nama belakang dari nama siswa ini. Kemudian kita akan mencari total nilai, kemudian rata-rata nilai, dan masih banyak ya. Pertama kita akan mencari atau memisahkan nama depan dan nama belakang. Kita cukup mengetikkan nama depan dari nama yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya kita hanya menekan Ctrl plus E. Sama seperti nama belakang, kita cukup menuliskan nama belakang dari kolom pertama. Selanjutnya kita tekan saja Ctrl plus E. Kemudian untuk mencari total nilai, di sini kita menggunakan rumus sum. Kemudian kalian blok saja, tutup kurung dan tekan enter. Atau lebih cepatnya kalian tinggal tekan alt plus dan sama dengan. Tunggu ya, seperti ini. Alt plus sama dengan. Tekan enter. Untuk selanjutnya kalian tinggal geser bawah. Untuk rata-rata nilai kita menggunakan rumus average. Kalian tinggal ini, tutup kurung, tekan enter. Sama seperti di sini, kita tinggal geser ke bawah. Untuk ini kita cukup menggunakan ini aja ya. Ini terlalu banyak angkanya. Kemudian kita akan mengurangkan dengan ini, decrease decimal. Kita gunakan 2 angka saja di belakang koma. Selanjutnya kita akan mencari status di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa kriteria kelulusan itu nilainya antara 70 sampai dengan 100 itu lulus, kemudian kurang dari 70 itu keterangannya tidak lulus atau statusnya tidak lulus. Jadi keterangan ini nantinya kita akan masukkan di sini. Teman-teman cukup menggunakan rumus if, di mana rumus ini itu digunakan untuk mengecek atau membandingkan dua kondisi atau lebih. Rumus if, kemudian di sini J2, karena ini rata-rata nilai ya. Misalnya lebih dari 70 lebih dari sama dengan 70, kemudian titik koma, atau pada Excel yang lain tuh ada juga yang hanya menggunakan koma. Tapi di sini saya menggunakan titik koma. Kemudian kalian masukkan keterangannya, lulus, titik koma, tidak lulus. Jadi cara bacanya itu seperti ini. Jika J2 yang di bawah ini lebih dari atau itu keterangannya lulus. Tapi jika di bawah atau kurang dari 70 itu keterangannya tidak lulus. Maaf, di sini kurang tanda petiknya. Tapi teman-teman di sini tidak perlu menambahkan lagi rumus, cukup menambahkan titik koma, kemudian tulis keterangan lain. Selain lulus, itu keterangannya apa.
kemudian tekan enter. Jadi ini nilainya 65, berarti kan kurang dari 70, yaitu statusnya di sini tidak lulus. Untuk selanjutnya kalian cukup drag saja di bawah, maka dia akan seperti ini. Selanjutnya kita mencari nilai ini, banyaknya siswa di kelas. Kalian cukup gunakan rumus count E. Kemudian kalian drag blok ini, tutup kurung dan tekan enter. Atau teman-teman ingin menghitungnya, tapi itu menggunakan angka ya. Kalau ini kan huruf, kemudian teman-teman akan menggunakan nilai angka nih. Itu cukup kalian gunakan count, tidak perlu ditambah A-nya ini. Cukup gunakan count saja. Kemudian ini kalian contohnya yang menggunakan angka, tutup kurung, blok. Terus kita akan mencari nilai rata-rata tertinggi, yaitu menggunakan rumus maksimum atau max. Ini nilai rata-rata, kalian blok, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Kalau nilai rata-rata terendah, kebalikannya kalian menggunakan rumus minimum atau min. Kalian blok di sini, tutup kurung, enter. Kita cek ya. Di sini nilai terendahnya 64,67. Tertingginya 83,67. Ini kalian ingin mengurangkan angkanya, cukup tekan decrease desimal di sini. Di sini teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan rumus count if. Tab. Kemudian kita masukkan range-nya. Perhatikan ini. Dia mencari siswa yang lulus. Kita masukkan di sini range-nya. Kemudian titik koma. Di sini dia hanya mencari yang lulus, jadi kita masukkan keterangannya yang lulus. Teman-teman harus perhatikan hurufnya. Jika misalnya salah satu hurufnya salah, itu akan berpengaruh. Tekan enter. Jadi siswa yang lulus itu jumlahnya ada 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan mencari jumlah total nilai siswa yang lulus, yaitu menggunakan rumus sum if. Teman-teman masukkan ini total nilainya yang lulusnya. Kemudian titik koma. Di sini dia mencari yang lulus, jadi kita masukkan keterangannya lulus. Titik koma. Dari yang lulus ini kita akan mencari total nilainya. Di sini total nilai. Enter. Jadi sini. Kemudian sama seperti sum if, untuk rata-rata nilai kita menggunakan average if. Kemudian kita di sini dia mintanya siswa yang lulus, range-nya titik koma, kita masukkan keterangan yang lulus. Sekali lagi teman-teman perhatikan hurufnya jangan sampai salah. Kemudian titik koma dan kita mencari rata-rata nilainya. Tutup kurung.
Kemudian kita akan mencari jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Ini sama seperti ini seperti ini rumusnya. Count if teman-teman masukkan range-nya. Kemudian di sini dia mintanya hanya laki-laki. Kita masukkan keterangan L. L itu untuk laki-laki. Enter. Di sini sama rumusnya. Kita copy saja. Kita ubah di sini perempuan. P. Enter. Jadi jumlah siswa laki-laki itu ada 5 dan jumlah siswa perempuan itu 5. Atau teman-teman ingin hanya menampilkan jumlah siswa laki-laki, teman-teman cukup klik tabel L ini atau P, kemudian kalian pilih yang sort and filter. Di sini kalian tekan filter. Terus teman-teman misalnya ingin menampilkan jumlah siswa perempuan, kalian tinggal tekan unchecklist aja di sini yang untuk L-nya. Kemudian dia akan menampilkan jumlah siswa yang berjenis kelamin perempuan. Atau teman-teman ingin menampilkan laki-laki, unchecklist yang P, kemudian checklist yang L. Maka dia akan menampilkan jenis kelamin yang laki-laki. Atau ingin menampilkan semuanya seperti ini. Jadi cukup sekian video kali ini, teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Oke, see you.